Pace bene, masih di Mea Culpa. Di video ini saya mau membahas tentang perbedaan konsep akan Allah dalam Kristen dan dalam Islam. Mengapa perlu dibahas ini? Bukan untuk membawa keributan, harapan saya begitu, meski kadang tak terhindarkan. Tetapi sebagai sebuah pengetahuan untuk tahu bahwa ada sesuatu yang berharga dari sudut pandang kekristenan ya, tentang konsep akan Allah itu yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, mengapa saya kepikiran membuat topik ini? Karena saya sedang membuat satu kata pengantar untuk satu misa besok. Nah, saya membaca satu teks dalam bahasa Italia, saya coba buka. Mengapa saya harus katakan bahasa Italia? Ini bukan dalam konteks Indonesia ya. Tetapi lucu untuk saya, dalam kata pengantar misa itu, mereka teks Italia ini membahas tentang bagaimana Muslim memanggil Allahnya. Ditulis begini, I musulmani, para Islam, para Muslim, danno a Dio, memberikan kepada Allah 99 bellissimi nomi. Memberikan kepada Allah 99 nama yang sangat indah. Begitu dikatakan ya. Ma tra questi non c'è l'appellativo padre. Tetapi di antara yang 99 ini tidak ada yang memberi penamaan ayah, bapak. Nah, ini satu konsep yang menarik. Jadi bacaan besok itu adalah tentang perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, bagaimana seorang ayah memberikan yang terbaik kepada anaknya. Kalau ada yang meminta, tidak mungkin akan memberi ular atau ular berbisa atau kalajengking ya. Memberi telur, memberi ikan, memberi yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapamu di surga, kata Yesus ya, akan memberikan apa yang kamu minta, akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang mau meminta kepada Bapa. Nah, ini yang mau ditekankan oleh kata pengantar ini. Konsep Bapa tidak ada dalam, sekurang-kurangnya dalam 99 nama yang baik yang ditawarkan oleh Muslim ini tentang siapa itu Allah. Nah, lalu kemudian saya terdorong untuk melihat perbedaan macam apa lagi tentang konsep akan Allah yang dimiliki oleh Kristen dan Islam, Muslim yang berbeda. Nah, tentu Trinitas ya, 3 dalam 1. Selalu ini menjadi perbincangan yang panas ya, karena diuji dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, orang Kristen menguji Trinitas bukan dari dimensi ruang dan waktu yang dimiliki di bumi ini. Apa maksudnya dimensi ruang dan waktu? Dimensi ruang, satu itu dalam dimensi ruang ya tidak mungkin ada di sana serentak ada di sini. Tidak mungkin. Tetapi dimensi ini tidak bisa diterapkan kepada, bukan tidak bisa, tetapi something beyond, melampaui dari dimensi yang di dunia ini, Allah itu ya. Dan saya yakin dalam Islam juga Allah itu melampaui dari dimensi ini. Karena itulah tidak ada wujud yang tampak dibuat ya. Maka maha tinggi, maha besar untuk menggambarkan kehebatannya. Nah, konsep yang tentang Allah yang maha besar ini ada juga dalam kekristenan, dan itu digambarkan dengan bahwa dia melampaui dimensi ruang dan waktu secara fisik. Nah, dimensi ruangnya tadi satu pulpen yang satu ini tidak mungkin di waktu yang sama ada di Indonesia. Maka satunya Allah tidak bisa dipakai untuk itu. Karena kalau saya katakan saya punya Allah di hatiku, dan di waktu yang sama kamu yang sedang menonton ini berkata aku juga punya Allah di hatiku, apakah ada dua Allah? Itu masih dua kita yang berbicara. Apalagi kalau ada pihak lain, berarti ada banyak Allah. Tidak.
Jadi beda konsep satunya Allah itu. Nah, jadi kalau tiga dikatakan, ya, dalam konsep pemahaman kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa menjadi satu. Mengapa tidak? Tetapi satu yang bagaimana? Bukan satu pulpen ini. Kan begitu. Satu konsep. Satu Allah. Dengan tiga cara berada, ada yang mengatakan itu. Tiga pribadi, tiga persona, macam-macam. Itulah yang manusia sanggup bisa rumuskan. Tetapi mau mengatakan ada di sini dan di sana, ada dulu, kini, dan besok. Nah, ini mau dikatakan dengan Trinitas. Kita bisa mendekati ini dalam pandangan para bapak gereja sebenarnya, dan tentu tidak mungkin kita bisa berbicara tentang Trinitas tanpa mengutip perkataan dari para bapak gereja. Tetapi bagi Islam, saya pikir tidak mungkin menerima Trinitas ini, ya. Itu menodai. Di sini dikatakan itu bentuk kesyirikan karena menduakan Allah. Nah, saya pikir di sinilah beda pandangan itu, ya. Dan sangat bertentangan dengan tauhid, katanya. Oke, saya tidak mau membahas lebih jauh karena saya tidak dalam ruang untuk menguji kata tauhid ini. Tetapi saya mau katakan bahwa bukan Trinitas di sana, tetapi Trinitas bagi Kristen. Yesus, kealahan Yesus berkaitan dengan Trinitas itu, tetapi lebih secara spesifik lagi, kealahan Yesus itu tidak masuk akal untuk Islam, dalam ajaran Islam. Untuk Kristen, mengapa tidak? Nah, tadi ada beberapa kriteria saya membaca, saya mendengar yang bisa diterapkan untuk sekurang-kurangnya sampai pada kemungkinan yang lebih besar dikatakan bahwa Yesus itu Allah. Apa itu? Doppia moltiplicazione dei fonti. Sumber yang lebih dari satu yang membahas topik yang sama itu bisa menjadi kriteria. Misalnya kebangkitan, kealahan Yesus itu bukan hanya satu buku, tapi dari tradisi yang berbeda. Misalnya Markus menulis itu, Lukas dan Matius yang sumbernya diduga bukan hanya Markus, atau ada dari Markus tapi ada sumber lain, sumber Quelle namanya. Sumber Quelle itu dari bahasa Jerman, artinya sumber. Ada sumber yang diduga menjadi referensi penulis Matius dan Lukas untuk menggambarkan kisah tentang Yesus, dan ternyata sama, padahal sumbernya berbeda. Lalu dicoba lagi dari Paulus, yang tentu pada waktu itu kitab suci belum serapi sekarang, tetapi mengapa ada informasi yang sama, bahwa kisahnya berbeda-beda, pada jam berapa, siapa saksi pertama, bagaimana itu dilihat berbeda-beda. Tetapi bahwa kubur kosong itu satu, tapi ada juga yang mengatakan bisa saja dicuri. Oke, kubur kosong bisa juga menjadi alasan yang bisa dihilangkan, tetapi secara simultan muncul itu tadi, double dia di tempat lain ada, di tempat yang lain lagi ada, maka boleh jadi benar, kan begitu, ya. Lalu doppia ini bukan hanya soal sumber yang berbeda-beda, tetapi di sumber yang sama dia diulang-ulang. Misalnya kebangkitan Kristus terus diulang-ulang, kealahan dia diulang-ulang. Ada apa ini? Nah, mau menekankan itu. Nah, dan kita tahu yang menegasi ini datang kemudian. Nah, itu dia tentang Yesus Kristus. Nah, akhirnya perbedaan konsep tentang Allah ini berdampak juga pada dua dan peribadatan. Peribadatan Kristen dalam roh dan kebenaran. Bahwa dalam roh dan kebenaran ini dibahasakan
dalam bahasa manusia dalam rupa bangunan gereja. Oke. Karena diandaikan dengan tempat yang cocok, yang pas, yang mendukung, orang bisa sampai atau mengalami kehadiran roh itu dan sampai pada kebenaran. Siapa Allah itu? Roh. Nah, bacaan tadi sebenarnya yang saya sedang baca yang dalam misa itu tentang seorang bapak yang memberi kepada anaknya. Nah, konsep ini yang khas. Bapak dan anak. Hanya dalam kekristenan. Maka kita tahu bahwa Yesus juga dikecam. Siapa dia ini? Berani-beraninya dia memanggil Allah sebagai Bapa. Dan itu satu konsep yang mutakhir. Dan sampai sekarang saya pikir ini satu rumusan yang berlaku, menyentuh. Allah itu tidak jauh di sana, tetapi dipanggil dengan Bapa. Dan kita tahu, ajarlah kami berdoa. Itu bacaan sebelumnya. Dikatakan, berdoalah begini, Bapa kami. Itu dia. Masih tentang Bapa. Nah, kalau ternyata Allah itu dipanggil sebagai Bapa, dan ini yang terpenting. Berbicara menyangkut agama, menyangkut iman, ini bisa dua hal. Berbicara tentang Yesus dan berbicara dengan Yesus. Dua hal yang berbeda. Kalau berbicara tentang Yesus di sini sebagai objek perbincangan. Saya bisa bicara dengan kamu, siapapun di sana. Tetapi Yesusnya kita analisis, oke? Secara intelektual boleh juga. Bisa juga kita sharing. Tetapi tidak dengan dia saya bicara, dengan kamu. Nah, berbicara dengan Yesus. Nah, ini hal lain. Tidak sedang buat video saya sebenarnya, seharusnya. Kalau saya sedang berbicara dengan Yesus. Atau saya sedang dalam tidur saya, di tempat tidur, dalam dua kusuk saya, berbicara dengan Yesus. Nah, demikian juga sebenarnya ini yang diharapkan dengan menyebut Allah sebagai Bapa. Ada kedekatan. Orang yang dekat mau berbicara satu dengan yang lain. Tidak menjadikannya melulu sebagai objek pembicaraan, tetapi menyapa dia langsung. Dan tentu, oke lah, itu bisa juga dibuat dalam video. Bila kita berdoa bersama, saya merekam saya sedang berdoa. Tetapi, oke, ini sebuah opsi. Tetapi saya jarang melakukannya. Oke, meskipun kadang-kadang juga terjadi. Misalnya dua penutup atau dua pembuka dari satu pertemuan. Dan ini sangat personal. Dan kita semua sebenarnya diundang untuk berbicara dengan Bapa. Bukan hanya berbicara tentang Bapa itu. Itu dia saya pikir perbedaan konsep tentang Allah yang adalah Bapa. Bagi kita itu ada. Bagi yang lain dalam hal ini tadi dikatakan Musulmani, Islam, Muslim tidak memakai gelar Bapa. Tidak menyebutkan Allah sebagai Bapa di antara 99 gelar yang indah yang disematkan kepada Allah itu. Tapi setelah mengetahui ini, apakah ada efeknya pada kedekatan kita kepada Bapa? Nah, ini pertanyaan penting diletakkan di belakang. Saya pikir begitu video ini dan pace bene.